Halo teman-teman, sesuai dengan janji saya kemarin, jadi di sini saya mau buat video penjelasan mengenai tugas kemarin, yaitu karakter controller, dimana di tugas karakter controller ini kita belajar bagaimana caranya kita bisa menggerakkan karakter. Yap, dan metodenya kemarin dibebasin. Terus untuk tugasnya itu udah saya cek 5 orang, dan alhamdulillah dari kelima orang itu hasilnya cukup memuaskan, dan mudah-mudahan untuk yang lainnya yang belum saya cek juga mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan. Karena gampang kan ya teman-teman ya, untuk karakter controller ini teman-teman bisa cari banyak tutorialnya. Terus ya dari kelima orang itu yang tadi saya cek hasilnya memuaskan, dan ya memang ada masalah sedikit, cuman masalahnya minor banget gitu, jadi nggak terlalu fatal kesalahannya. Terus ya dari kelima orang tadi gitu, menariknya semuanya ngambil codingannya dari Breakkeys, karena saya tahu codingan Breakkeys, tapi nggak apa-apa karena memang tujuan saya untuk ngasih tugas ini ke teman-teman supaya teman-teman bisa terbiasa eksplorasi mengenai Unity di internet ya. Nah, karena nantinya untuk kalian dalam mengerjakan project gitu ya, kan semua materinya itu nggak akan disampaikan di praktikum, nggak akan muat gitu, atau nggak akan cukup waktunya kalau kita pelajari semuanya di praktikum. Nah, makanya teman-teman sih harus udah terbiasa untuk melakukan eksplorasi Unity di internet. Nah, harapannya dari tugas kemarin itu teman-teman jadi bisa ya, atau jadi terbiasa eksplorasi di internet mengenai Unity. Nah, oke, gitu paling jadi saya pengen terima kasih ke teman-teman udah pada ngumpulin ya. Kalau saya lihat juga udah banyak yang ngumpulin, kayaknya sih udah semuanya. Dan yang saya cek tadi 5 orang tadi itu udah bagus gitu, udah cukup memuaskan. Ya mudah-mudahan yang lainnya juga memuaskan gitu. Oke, kita mulai aja ya penjelasan tugasnya. Jadi pertama itu yang saya import ada ini ya, yang kita import kan cuma satu ya, yaitu si tangganya doang. Nah, ini wooden texture ini nanti buat saya jadiin tekstur dari si groundnya. Jadi kemarin kan pertama itu ketentuannya itu ada plane buat groundnya, sama ada kapsul ya. Jadi kita buat dulu kapsul sama groundnya. Pertama saya mau buat groundnya, yaitu dari plane. Teman-teman sebenarnya bisa pakai plane, bisa pakai kubus ya, bebas. Di sini saya bakal pakai plane. Terus kemarin skalanya itu 10 ya, kalau nggak salah ya, 10 10. Z-nya juga 10 ya. Sorry, Y-nya 1, sorry. Kayak gini kan. Oke. Terus kita masukin kapsulnya di sini. Kita bikin kapsulnya 3D object kapsul kayak gini. Oke, terus kemarin tuh 1 2 1 ya ukurannya ya. Oke, terus ini kita agak ke atasin dikit biar dia nggak tenggelam. Nah, kayak gini. Ini masih tenggelam kayaknya. Bikin dikit. Oke. Terus nah, terus ketentuan tugasnya itu kita harus bikin material ya, teman-teman. Nah, material untuk si ground sama si kapsulnya. Oke, kita plane-nya ganti nama dulu jadi ground biar nggak pusing. Oke. Terus kita bikin material ya. Create material. Yang pertama ini saya buat untuk kapsulnya dulu. Oke, kapsulnya saya mau kasih warna biru ya, teman-teman. Kapsulnya mau saya kasih warna biru ya, kayaknya segini. Oke. Terus saya kasih ke kapsulnya kayak gini. Nah, terus kapsulnya udah ganti warna biru. Sekarang saya mau ganti groundnya sama tekstur ini ya. Caranya kita buat dulu material. Saya buat ground gitu materialnya. Nah, terus teksturnya saya masukin ke albedo nya.
Nah, ini udah jadi materialnya. Di sini saya kasih ke groundnya. Oke, ini kita udah kasih material buat si ground dan juga kapsul ya. Itu ketentuan pertama, berarti udah oke. Nah, terus sekarang teman-teman, kalau ini ground sama kapsulnya udah jadi, kita sekarang masukin tangganya ya. Tangganya kita masukin kayak gini. Oke, ini kita ketengahin. Terus si orangnya kita mundurin kayak gini. Oke. Terus saya pengen ganti warna karpetnya jadi warna merah. Ini bakal saya buat create material. Terus saya ganti ini karpet. Ya, sebenarnya untuk tangga ini kemarin saya nggak suruh untuk ganti material, cuman di sini saya mau ganti aja materialnya biar bagus. Saya ganti jadi warna merah karpet. Oke, kayak gini, sip. Nah, ini udah jadi ya teman-teman untuk ketentuan yang pertama. Jadi udah ada kapsul, udah ada plane, udah ada tangga. Terus udah saya kasih material kapsul sama plane-nya. Ini saya save dulu. Nah, terus langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Pertama, saya ingin mengganti perspektifnya jadi first person ya. Nah, ini kan masih kameranya masih belum first person ya. Dia kameranya masih ada di sini. Nah, gimana caranya biar first person? Pertama, saya bakal masukin si kamera ini ke dalam si kapsulnya. Oke. Terus di sini saya kasih 0, 0, 0. Kenapa saya kasih 0, 0, 0? Biar si kameranya itu pindah ke posisi si parent-nya, dimana si parent-nya ini adalah si kapsulnya. Oke. Jadi kenapa saya ganti si main kameranya itu jadi 0, 0, 0 posisinya ya? Supaya si kameranya itu pindah ke posisi si kapsulnya gitu ya. Karena 0, 0, 0 ini tuh relatif terhadap si parent-nya, yaitu si kapsul gitu. Tapi kalau kita pindahin ini keluar, terus kita bikin 0, 0 lagi ya. Nah, maka dia 0, 0 nya itu relatif karena dia nggak ada parent-nya. Dia relatifnya itu ke world-nya gitu, atau ke dunianya gitu. Nah, kalau kita masukin ke kapsul, kita buat 0, 0, 0. Nah, dia akan relatif ke parent-nya gitu ya. Karena dia punya parent yaitu kapsul gitu. Nah, kenapa saya masukin ke dalam kapsul kameranya? Supaya nanti ketika si kapsulnya gerak, dia bakal ngikutin si kapsulnya gitu, si main kameranya. Nah, kalau dia ditaruhnya di luar kapsul atau nggak dimasukin ke dalam kapsul gitu ya, nanti si kameranya nggak akan ngikutin si kapsulnya gitu. Ya, mudah-mudahan bisa paham. Oh ya, untuk masalah metode gitu ya, mungkin metode saya akan berbeda dengan metode yang teman-teman buat. Nggak apa-apa gitu ya, karena memang metode dalam membuat game itu banyak sekali, karena memang art ya, seni ya. Jadi gimana yang buatnya. Oke. Jadi ini kalau metode saya kayak gini. Jadi si main kameranya dimasukin dulu ke kapsul. Tujuannya biar nanti si kapsulnya dia ngikutin si kapsulnya gitu ya. Si kameranya dia ngikutin si kapsulnya. Oke, saya tadi naikin kameranya ke atas supaya pas kayak di mata gitu ya, si kameranya. Terus saya save lagi. Oke, sekarang kalau kita play, kameranya sudah ada di kapsulnya, tapi kita belum bisa gerakin si karakternya ya. Oke. Yang pertama bakal saya buat, jadi saya mau buat si kameranya dia bisa digerakin ya. Caranya gimana? Saya bakal buat suatu script. Oke, saya buat folder dulu ya, biar nggak terlalu berantakan. Di
sini saya buat script yang namanya buat folder yang namanya script ya. Sorry. Nah, ini material-material ini biar nggak berantakan, saya masukin ke dalam folder material. Kok nggak bisa ya? Karena mungkin ini folder yang default kali ya, yang default dibuat sama Unity-nya. Oke, kita buat dulu folder material. Kita masukin ke sini. Nah, ini biar nggak berantakan gitu ya. Terus di script kita buat script baru. Saya akan buat scriptnya itu namanya kamera movement. Itu ya. Nah, kamera movement ini fungsinya nanti itu buat ngerotasi si kameranya gitu. Jadi kalau kita gerakin mouse ke kiri ke kanan, nanti si kameranya bakal gerak ke kiri sama ke kanan. Kalau kita gerakin mouse-nya ke atas ke bawah, maka kameranya juga akan gerak ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Oke. Kamera movement ini saya akan masukin scriptnya ke dalam main kamera. Oke, saya save, terus saya buka scriptnya. Oke, kita tunggu dulu ya OmniShop-nya untuk jalan. Nah, ini servernya udah mulai jalan nih, OmniShop-nya. Tandanya ada lambang api warna kuning. Kita coba lihat di OmniShop log. Nanti kalau dia udah berhasil jalan, si OmniShop log-nya itu warnanya putih. Kalau ini masih starting. Nah, sekarang udah mulai berhasil, terus dia warnanya putih. Kalau dia berhasil ngeload projectnya, nanti akan ada icon folder di sini sama nama projectnya. Nah, kayak gini. Ini udah berhasil berarti. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini adalah gerakan kamera movement. Gerakan kamera ya maksudnya. Jadi kita codingin gerakan kameranya. Pertama yang bakal saya butuhin untuk gerakin kamera adalah private float mouse sensitivity. Oke. Kenapa saya buat mouse sensitivity? Tujuannya adalah supaya kita bisa mengatur seberapa sensitif kameranya bergerak ketika mouse-nya kita gerakan ya. Oke, ini saya kasih nilai awalnya mungkin 1 dulu aja ya. Oke. Terus di sini akan saya buatin serialize field supaya nanti kita bisa atur-atur mouse sensitivity-nya dari inspektor gitu. Oke, pertama setelah ini untuk gerakin kameranya kita akan buat di update ya, karena kan akan deteksi terus di update gitu ya ketika kita ngegerakin mouse atau enggak gitu ya. Oke, pertama itu ada 2 koordinat ya, ada mouse Y sama mouse X. Jadi mouse Y itu untuk ngedeteksi gerakan mouse secara horizontal, yaitu ke kiri dan ke kanan. Ada juga mouse Y gitu ya yang gerakinnya itu vertikal. Oke, kita buat. Jadi di sini saya buatnya float. Kenapa float? Karena saya nanti bakal buat mendeteksi inputnya itu saya bakal pakai input.getAxis ya. Kalau getAxis kan nilainya mengembalikan nilai float ya. Nah, jadi saya masukin ke nilai float gitu. Di sini input.getAxis. Namanya mouse Y ya, kalau nggak salah ya. Kita coba lihat dulu ke Unity-nya, ke edit, project setting, input.
Oke, namanya mouse Y ya, buat yang di sumbu Y. Oke. Untuk mouse X juga oke, sip. Ada mouse Y sama mouse X ya, pakai spasi kayak gini. Oke, ini kita kaliin sama mouse sensitivity biar nanti bisa diatur si kecepatan pergerakan kameranya atau sensitivitas si mouse-nya. Terus dikaliin sama time.delta time ya, jangan lupa ya, karena kalau nggak dikaliin sama time.delta time nanti di setiap komputer beda-beda si kecepatan pergerakan mouse-nya. Tuh, karena satuannya masih frame. Oke, ini saya copy paste aja buat yang mouse X. Oke. Saya ganti sama X, ininya saya ganti sama X. Oke. Untuk memastikan si koordinatnya udah benar, karena saya masih kurang yakin, kita pakai debug.log aja. Debug.log mouse iya dulu ya. Kita cobain apakah mouse-nya udah benar atau belum. Oke, kita cobain di Unity-nya. Kita coba run. Oke, kita coba run. Oke, kalau kita gerakin ke kanan, oke. Kayaknya mouse-nya udah benar ke atas ke bawah. Ini coba maksimal sampai ya. Ntar, untuk make sure aja sih. Ya kayaknya bener deh, mouse X itu yang ke mouse Y itu yang ke atas, mouse X itu yang ke pinggir. Oke, kita coba lanjut lagi. Ya, kita mulai dari yang gerakan ke kiri ke kanan dari kameranya. Pertama, teman-teman, kita harus lihat dulu ya sumbu putarnya di mana. Nah, untuk gerakin ke kiri dan ke kanan, teman-teman bisa lihat ya, sumbu putarnya itu yang sumbu Y, jadi biar bisa dia ke kiri ke kanan gitu si gerakannya. Nah, kalau teman-teman bingung ya nentuin sumbu putarnya, mungkin pertama pasti teman-teman bingung, teman-teman bisa coba-coba aja di sumbu X atau di sumbu Y atau di sumbu Z, bener nggak dia muter si kameranya gitu ya. Kalau ini sih saya bisa lihat ini di sumbu Y dia muternya. Oke, untuk muter di sumbu Y, cara muternya teman-teman bisa, karena kan ini kamera ya, si kamera movement ini ada di dalam objek si kamera. Nah, berarti kita bisa langsung aja akses si komponen transform. Untuk mengakses komponen transform di objek sendiri itu bisa disingkat langsung kayak gini ya, nggak usah pakai get komponen. Terus transform dot untuk muter itu rotate ya, kayak gini. Nah, terus di sini ada vector 3 Eulers. Nah, ini sebenarnya ada ada overload dari si fungsinya, ada 5 overload ya, jadi bisa pakai yang ini dan bisa pakai yang lain. Kalau saya pakai yang X, Y, Z aja. Di X nya tadi kan muternya di Y ya, berarti X nya saya buat 0, Y nya, nah Y nya saya bakal pakai yang mouse X nya gitu ya, karena kan gerakin geser ke kiri ke kanan itu di mouse X ya. Nah, terus Z nya saya buat 0 kayak gini. Oke, udah. Jadi di X nya saya buat 0 karena nggak akan ada gerakan di sumbu X. Nah, di sumbu Y nya tadi ada gerakan ya, biar bisa muter ke kiri dan ke kanan. Pakai mouse X. Kenapa mouse X? Karena untuk ngegerakin mouse ke kiri ke kanan itu di mouse X ya. Terus Z nya ini saya buat jadi 0 karena memang nggak ada gerakan di sumbu Z, nggak akan ada rotasi di sumbu Z ya. Oke, ini saya coba save. Kita cobain dulu ya di Unity-nya. Saya coba geser, ini udah berhasil. Oke.
Nah cuman walaupun ini udah berhasil, kalau kita lihat teman-teman, untuk di main kameranya dia ngegeser ya. Tadinya kan Z-nya ke depan, sekarang Z-nya ke samping. Nah tapi kalau kita lihat ke kapsul, rotasinya masih tetap Z-nya ke depan, X-nya ke pinggir gitu ya. Jadi nggak sinkron gitu antara si kapsul sama si main kamera rotasinya, karena tadi yang kita putar tuh si main kamera ya, yang tadi kita putar. Nah sedangkan kita pengen si kapsulnya juga ngegeser. Nah gimana caranya? Kita buat satu variabel buat ngakses si kapsulnya. Berarti kita bikin game object ya, variabel game object, private game object kapsul ya. Nah jadi nanti yang di rotate kita nggak akan si kameranya, tapi kita rotate si kapsulnya. Jadi di sini kapsul dot transform, ingat ya, yang transform itu nggak usah pakai get komponen karena setiap game object itu udah pasti punya komponen transform, jadi bisa disingkat kayak gini, nggak usah pakai get komponen. Nah ini tinggal di rotate ya, jadi kita rotate-nya itu si kapsulnya bukan si kameranya. Nah kalau yang kita rotate-nya itu si kapsulnya, nanti si main kamera juga dia ikut ngerotate ya, soalnya kan si main kamera ini tuh si child dari si kapsulnya gitu ya. Jadi karena si main kamera ini child dari si objek kapsul, nanti si kamera juga akan ikut gerak, akan ikut ngerotasi kayak gitu. Oke, kalau kita run sekarang, kalau kita geser, sorry, lupa, kita belum nge-refer si objek kapsulnya ke dalam scriptnya. Nah sekarang kita udah nge-refer objek kapsulnya. Kalau kita play lagi, oke, sekarang udah bisa gerak ya, ke kiri ke kanan. Terus kalau kita gerakin ke kiri kayak gini, terus kita masuk ke scene, kita lihat main kamera sekarang Z-nya udah pindah ke sini ya, karena berputar. Di kapsul juga Z-nya udah ke sini gitu, berputar. Jadi kedua-duanya berputar. Kalau tadi kan cuman si main kameranya aja yang muter, si orangnya nggak muter, jadi nggak sinkron gitu ya. Nah kalau sekarang si kapsulnya muter, si kameranya juga muter gitu. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya teman-teman. Untuk yang geser ke kiri ke kanannya udah beres. Nah sekarang tinggal yang geser ke atas dan ke bawah. Oke, kalau untuk geser ke atas ke bawah, kalau tadi kan ke kiri ke kanan kita pakai kapsulnya ya, yang di rotate. Nah kalau kita geser ke atas ke bawahnya pakai kapsul juga ya, contohnya kayak gini. Atau kita langsung aja di sini ya. Ini mouse X, terus ininya mouse Y. Oh iya, kita lihat dulu ya sumbu putarnya ada di mana. Kalau saya lihat di Unity-nya sumbu putarnya itu di X. Jadi di sini ya, kita taruh mouse Y gitu ya. Nah, kalau kita putarnya di kapsulnya, nah ini muter ya, kita terusin dulu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita muternya di si kapsulnya juga ikut muter ya. Dan kita nggak mau itu kan, kalau walaupun kita ngelihat ke bawah gitu ya, kita cuma pengen si kameranya doang yang ngelihat ke bawah. Nah, biar si kameranya doang yang ngelihatnya ke bawah gitu ya, yang rotasi ke bawah. Nah, kalau sekarang mah yang diputar jangan kapsulnya, tapi yang diputernya kameranya. Ups, ini off. Oke, ini saya komen biar nggak bingung ya. Ini berputar kiri kanan. Nah, ini kenapa saya putar kapsulnya, biar nanti gerakannya ini ya sesuai ya. Jadi kameranya rotasi ke kiri, nanti si kapsulnya juga ngerotasi ke kiri. Kalau kameranya ngerotasi ke kanan, si kapsulnya juga ngerotasi ke kanan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya untuk ke atas ke bawah, kita nggak pengen si kapsulnya juga ikut ngerotasi ke atas ke bawah, karena jadi bakal aneh ya, si orangnya bakal kayak muter gitu. Nah makanya kita sekarang bakal puter cuman di kameranya. Jadi untuk muter kameranya doang,
kita pakai transform aja gitu ya, kan ini udah pasti nge-refer ke si objek yang punya script kamera movement, yaitu yaitu objek main kamera. Jadi di sini tinggal transform kayak gini ya, langsung karena udah nge-refer. Transform dot rotate sama kayak tadi. Nah, kalau tadi kan di sumbu Y, tadi kita udah tahu di sumbu X si muternya. Jadi di sini mouse Y 0,0 ini ya. Nah, sekarang kalau kita run, nah sekarang udah bisa ngelihat ke atas, ke bawah, cuman ini masih kebalik ya, masih invert. Kenapa invert? Karena kalau di Unity itu untuk rotasi gitu ya, rotasi ke atas itu minus gitu. Nah, sedangkan rotasi ke bawah itu positif. Nah, beda ya kalau pergerakan mouse itu ke atas justru positif, ke bawah justru negatif. Jadi berlawanan arah gitu pergerakan mouse sama rotasi si objeknya. Nah, makanya di sini harus dikasih min biar sesuai gitu. Nah, kalau kita play sekarang, nah sekarang udah sesuai ya, kita gerakin kameranya mouse-nya ke atas, kameranya juga dia gerak ke atas. Kalau kita ke bawah, maka kameranya juga ikut ke bawah. Tuh. Nah, ini udah beres sekarang. Nah, kalau kita lihat ke bawah misalnya, nah di sini juga yang gerak ke bawahnya cuma kameranya ya. Kalau untuk kapsulnya dia tetap. Tapi kalau kita geser ke kiri ke kanan, dua-duanya muter, kapsul sama kameranya. Tuh ya, biar sinkron. Oke, nah tapi ini masih ada satu masalah kalau kita ngelihatnya itu kita terlalu atas atau kita terlalu bawah gitu ya, nanti si kameranya muter flip gitu ya. Nah, gimana caranya biar nggak flip? Sebenarnya mungkin ada banyak cara ya, cuman yang bakal saya pakai itu adalah teknik clamping atau di batas gitu ya. Nah, teknik clamping itu teman-teman tinggal pakai package matf ya, kayak gini nih. Jadi kita buat satu variabel lagi aja buat nampung si rotasi ininya. Kita buat private x rotation ini ya. Float rotation sama dengan 0f kayak gini. Terus kenapa saya kasih namanya X rotation? Karena tadi sumbu putarnya di sumbu X ya. Terus di sininya X rotation sama dengan mouse Y gitu ya. Terus ini min back, min mouse Y. Terus di sininya kenapa min? Karena tadi invert ya, karena pergerakan kamera sama pergerakan mouse itu beda. Kalau mouse itu ke atas positif, ke bawah negatif. Kalau rotasi itu tadi ke atas itu negatif, ke bawah itu positif. Jadi harus kita invert, makanya kita kasih minus gitu ya. Terus wait. Oh ya, untuk kita nge-clamping ya sekarang ya. Untuk nge-clamping, kita isiin nilai rotasinya sama dengan matf.clamp. Clamp itu fungsinya dia biar ngebatasin gitu ya. Jadi ada maksimal nilainya sama ada minimal. Nah, di sini ada nilainya dulu yang mau kita clamp, yaitu X rotation itu sendiri. Terus minimalnya minus misalnya 90 derajat ya. Dan ininya maksimalnya 90 derajat. Oke. Nah, ini si mouse nya kita ganti sama X rotation gitu ya. Kita coba di Unity nya, ini harusnya masih gagal ya. Kita coba. Nah, kalau kita geser ini masih ngeflip ya.
Nah, ini kenapa? Karena teman-teman, untuk rotate ini dia satuannya itu adalah Euler angle ya. Jadi kalau kita buat, coba ya, transform dot rotate. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di parameternya itu satuannya itu vector 3 Eulers. Nah, ini juga saya masih belum terlalu paham, cuman saya berasumsi kalau satuannya itu berbeda gitu. Satuan dari unity yang ini, yang rotasi yang ini, sama satuan si rotate ini, si Eulers ini itu berbeda gitu. Nah, jadi kita nggak bisa pakai yang rotate karena satuannya berbeda. Makanya tadi dia nggak, walaupun kita udah batasin, tapi masih nggak kebatas gitu ya, karena satuannya berbeda. Nah, kita nggak bisa pakai transform dot rotate. Nah, kita pakainya transform si kameranya ya, transform dari si kameranya dot. Nah, tadi kan kita pakai rotate ya. Kalau teman-teman lihat di situ vector 2 Eulers ya. Nah, sekarang kita bakal pakai local rotation. Nah, ternyata local rotation ini dia bukan fungsi, tapi dia variable atau properties. Jadi kita harus isiin nilainya. Nah, kalau local rotation ini dia satuannya quaternion. Nah, katanya quaternion itu nilainya itu derajat gitu. Jadi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, beda sama tadi, kalau tadi mah satuannya itu Euler angle gitu ya. Makanya tadi ketika kita klaim juga dia nggak kebatas si derajatnya gitu, karena satuannya berbeda. Nah, makanya kita pakai local rotation biar satuannya sama gitu ya. Kita pakai local rotation. Nah, karena local rotation ini bukan fungsi, jadi kita nggak akan bikin kurung gini ya, karena dia properties atau variabel, maka kita isiin nilainya pakai sama dengan. Nah, untuk ngisiin nilainya teman-teman, karena dia ininya itu quaternion, jadi kita isinya kayak gini, quaternion dot Euler. Nah, kita tentuin sudut-sudutnya itu berapa gitu, x, y, z-nya. Nah, karena kita cuman ngisinya itu di sumbu x doang, nah maka kita isi x, rotationnya di x, ininya no f, ininya no f gitu ya. Karena di y sama di z nya kita nggak akan putar gitu. Nah, ini kalau kita jalanin ini masih error teman-teman. Ntar ya, kita cobain, kita run. Nah, ini masih nggak mau muter dia malah kan. Kenapa? Karena local rotation ini beda sama rotate ya. Jadi kalau misalnya rotate ini kita bisa langsung masukin mouse X gitu ya. Nah, kalau kita masukin mouse X ini artinya, jadi rotate ini tuh dia akan berputar, jadi diputar sebesar mouse X gitu. Jadi dia tuh si fungsi ini tuh bakal muter si kameranya di sumbu Y sebanyak mouse X gitu. Nah, kalau local rotation ini mah dia assignment sifatnya teman-teman, karena dia kan variabel ya. Jadi ditentuin rotasinya gitu sama kita. Nah, jadi rotasi di X-nya berapa, rotasi di Y-nya berapa, rotasi di Z-nya berapa. Aduh, sorry. Ctrl Z. Yap. Nah, maksudnya gini teman-teman, kalau misalnya di sini mah jadi kita masukin si rotasi di sumbu X-nya itu X rotation, rotasi di sumbu Y-nya itu no F, dan rotasi di sumbu Z-nya itu no F gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini X rotation-nya itu sama dengan min mouse Y. Nah, kalau teman-teman kan udah tahu ya, karena ini tuh input.getAxis gitu ya. Kalau input.getAxis kan pasti apa ya istilahnya? Kalau input.getAxis itu kan nilainya itu dari min 1 sampai 1 ya. Jadi mungkin nggak akan besar gitu ya. Nah, ini kita masukin X rotation-nya berarti kan kurang lebih dari 1 sampai min 1 ya. Nah, terus di sini kalau kita lihat local rotation-nya itu di assign-nya sama si X rotation ini gitu. Ini kan bisanya min 1 sama 1 ya. Jadi nggak keputar gitu teman-teman. Karena si rotasinya itu cuman di 1 sama min 1 gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Agak susah ya.
Gini aja lah, pokoknya mah intinya kalau misalnya teman-teman pakai local rotation, teman-teman harus ditambahin di sininya. Jadi teman-teman harus bikin variabel baru isinya 0, nah nanti ditambahin terus di increment gitu sama si input.getAxis-nya gitu, sama si mosi ini. Nah tapi kalau misalnya teman-teman pakai rotate kayak gini, teman-teman tinggal masukin aja si input.getAxis-nya gitu ya. Karena memang kalau misalnya saya jelasin juga agak susah gitu ngejelasinnya. Ya, nanti teman-teman mungkin bisa explore lagi gitu mengenai local rotation sama rotate. Oke, nah kalau sekarang kalau kita rotate, cobain. Nah sekarang udah bisa ngerotate, terus dia juga udah nggak ngeflip kayak gitu ya. Jadi itu tentang kamera movement. Nah untuk kamera movement, kalau saya lihat, karena memang saya juga ini agak terinspirasi dari Breakkeys ya, karena saya itu pertama kali belajar karakter controller juga dari Breakkeys, tapi ini sebenarnya modifikasi juga, cuman modifikasinya nggak terlalu kelihatan ya, karena memang dari si Breakkeys-nya, dari yang kamera movement itu nggak terlalu banyak modifikasi dari saya mengenai kamera movement. Nah tapi mungkin nanti di karakter controller, nah ini mungkin agak beda gitu ya, saya agak beda dari si Breakkeys. Oke, kita langsung ke karakter controller ya, atau karakter movement. Untuk kamera movement ini udah beres. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau nggak paham nanti bisa ditanyain atau teman-teman bisa eksplorasi lagi. Oke, sekarang kita akan bikin script baru untuk karakter movement. Oke, kita buka scriptnya. Untuk karakter controller, itu metodenya ada berbagai macam ya teman-teman. Jadi bisa pakai transform.translate gitu ya untuk ngegeser, bisa pakai karakter controller.move itu juga buat ngegerakin karakternya. Terus bisa juga pakai rigid body add force. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa kita pakai metodenya untuk ngegerakin karakter. Nah, cuman yang paling sering digunain itu biasanya 3 itu. Nah, jadi kalau saya lihat di sini ya, nah di sini ada transform.translate. Ini juga deskripsinya bisa teman-teman lihat, move the transform in direction and distance. Nah, jadi fungsinya buat ngegerakin ya, sama. Terus juga ada karakter controller.move, itu juga bisa teman-teman lihat, karakter controller.move motion moves the game object in given direction. Ini juga buat ngegerakin berarti ya. Terus juga ada rigid body add force. Nah rigid body add force ini dia bakal apply gitu ya, bakal ngasih gaya, force itu kan gaya ya, ke suatu objek. Nah dimana kalau teman-teman dulu belajar fisika, teman-teman pasti udah tahu kalau kita memberikan suatu gaya ke suatu benda, maka benda tersebut akan bergerak gitu ya. Jadi bisa pakai rigid body add force juga ya. Jadi sebenarnya banyak banget metodenya untuk menggerakin karakter. Yang Breakkeys itu dia kalau nggak salah pakai karakter controller.move ya. Ini juga bisa teman-teman. Kalau untuk karakter controller.move ini, karakter controllernya udah ada komponen khususnya di Unity, udah disediain. Teman-teman tinggal cari aja karakter controller gitu ya. Nanti tinggal di apply, terus nanti tinggal diakses aja si karakter controllernya dari dalam script, baru bisa dipakai .move gitu ya. Nah yang saya pakai itu saya nggak akan pakai karakter controller .move kayak Breakkeys. Saya bakal pakai rigid body teman-teman. Kenapa saya bakal pakai rigid body? Karena di rigid body itu udah dipakein fisik-fisik di game objeknya gitu. Jadi nanti saya nggak perlu bikin lagi codingan buat ngitung gravitasi. Saya nggak perlu lagi ngitung codingan untuk ngitung drag-nya ya, atau hambatan, atau apa namanya, gesekannya gitu ya si objeknya. Nah jadi saya nggak mau ngoding-ngodingin itu lagi, saya pengen yang udah jadi, makanya saya pakai rigid body
karena rigid body si dragnya, si gravitasinya itu udah dihitungin otomatis gitu ya. Jadi saya bakal pakai rigid body gitu ya. Saya tinggal tambahin komponen rigid body pakai komponen ini. Nah ini udah jadi ya rigid body-nya. Nah pertama saya pengen nge-freeze rotationnya di X, di Y, sama di Z biar dia nggak muter-muter, karena nanti kemungkinan kalau kita kasih gaya dia bakal jatuh gitu ya, bakal muter. Nah makanya saya freeze rotationnya di X, di Y, di Z gitu. Nah untuk gerakin pemainnya gimana, kita kan bakal pakai rigid body add force ya. Jadi rigid body dot add force. Nah untuk ngakses rigid body-nya di Unity, kita bikin dulu di sini variabel tipenya rigid body ya. Jadi sebenarnya teman-teman, komponen itu juga adalah tipe dari variabel ya. Teman-teman juga bisa nge-refer si komponennya ke dalam variabel. Jadi kayak gini, rigid body. Misalnya saya kasih namanya physics gitu ya. Terus saya buat tipenya private gitu. Nah, ini saya buat serialized field biar bisa dimasukin si komponen rigid body-nya di inspector. Itu. Nah untuk masukinnya nanti kan di sini bakal, oke ini belum kita masukin dulu ke kapsul si karakter movementnya. Nah ini udah ada ya physicsnya. Dia mintanya komponen rigid body, kita masukin komponen rigid body-nya ke physics gitu. Nah sekarang kita udah bisa pakai add force nih. Kita udah bisa pakai fungsi add force karena kita udah punya rigid body-nya. Jadi kita tinggal tulis physics dot add force, terus besar gaya yang mau kita masukinnya berapa gitu ya. Nah untuk besar gayanya saya bakal buat di sini movement vector 3 gitu ya. Saya bakal bikin variabel vector 3 movement sama dengan new vector 3 ya. Ini kan cara buat bikin variabel vektor gini ya, cara ngisiin nilainya. Terus saya isiin nilainya untuk di sumbu X. Kalau kita lihat sumbu X itu ke pinggir ya. Kalau kita lihat sumbu X itu ke pinggir, berarti sumbu X-nya itu kalau kita mau gerakin karakternya ke pinggir, ke kiri ke kanan, berarti pakai A sama pakai D ya. Nah kita tahu kalau A sama D itu input.get axis-nya itu nama aksisnya adalah horizontal ya. Jadi di sumbu X-nya kita isi sama input.get axis horizontal kayak gini. Oh iya, saya lupa teman-teman. Kita bikin juga variabel speed, serialized field, private float speed. Ini buat kecepatannya, biar nanti kita bisa atur kecepatannya berapa. Ini kita bikin satu dulu. Oke. Jadi di sini di sumbu X-nya itu kita input.get axis horizontal dikaliin sama speed-nya berapa, terus dikaliin juga sama time.delta time gitu ya. Kenapa dikaliin sama time.delta time? Biar satuannya bukan frame tapi satuannya waktu. Jadi di setiap komputer sama, nggak beda-beda gitu ya. Terus di sumbu Y-nya kan 0, di sumbu Z-nya. Nah, di sumbu Z-nya kalau kita lihat sumbu Z itu yang ke depan. Artinya kalau kita gerakin di sumbu Z itu pakai tombol W sama S ya. Dan tombol W sama S itu input.get axis, nama aksisnya itu adalah horizontal. Jadi di sini saya bakal buat input.get axis
vertikal kayak gini ya. Oh ya, jangan lupa dikaliin speed, dikali juga time dot delta time gini. Oke. Terus di sininya kita bisa tulis movement gitu. Jadi besar gayanya ini gitu ya. Kita isiin besar gayanya itu di sumbu X. Itu kita pakai input get axis horizontal karena sumbu X itu dia gerakinnya ke kiri dan ke kanan ya, pakai A sama D. Terus juga di sumbu Z-nya kita pakai input get axis vertikal. Gitu. Ini nggak akan saya pakai if ya. Kemarin kan banyak yang pakai if gitu ya. If input get axisnya kurang dari 0. Nah, sebenarnya nggak usah pakai gitu. Karena secara otomatis dia juga udah, kalau misalnya si input get axisnya ini minus, maka dia akan gerak ke kiri. Kalau input get axisnya positif, dia akan gerak ke kanan gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai if buat nentuin gerak ke kanan atau gerak ke kirinya gitu. Ini juga sama untuk nentuin gerak ke depan atau ke kanannya, ke belakangnya itu nggak usah pakai if, dia udah otomatis kok. Kalau si input get axis ini kita pencetnya S gitu kan, itu nilainya udah negatif ya. Nanti otomatis dia bakal geraknya ke belakang. Gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terus di sini kita isiin ya ke air force-nya. Jadi besar gayanya itu yang ini tadi. Oke, udah. Ini kalau kita coba play. Nah, ini dia belum gerak. Kenapa? Karena speednya terlalu kecil. Kalau kita gedein jadi 1000 misalnya. Nah, dia udah bisa gerak sekarang. Tuh. Kayaknya kecepatan deh 1000. Terus dia terlalu licin ya. Kalau terlalu licin dia tinggal ditambahin aja dragnya. Atau teman-teman bisa pakai physics material ya. Terus dynamic frictionnya saya naikin jadi 0,7 kali ya, masukin ke dalam kapsulnya. Oke, kalau kita coba lagi, oke, kita gedein juga dragnya deh. Drag ini untuk gesekan ya, sama kayak friction tadi. Nah, ini udah nggak terlalu licin. Oke, untuk ngatur licin enggaknya itu bisa di dragnya ya teman-teman, atau bisa juga pakai friction tadi di physics material. Teman-teman bisa buat nanti masukin ke si objek kapsulnya. Oke, itu udah bisa gerak ya teman-teman tadi, ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Oke, terus tapi kalau kita ngelihatnya ke sana, saya pencet W, nah ini gerakannya belum sinkron teman-teman. Jadi kalau saya pencet W, geraknya malah ke depan sana, nggak ke arah kameranya ke sana gitu. Nah, ini kenapa? Ini juga saya masih belum tahu kenapa ya. Cuman untuk mengatasinya kemarin saya cari di Google, itu bisa pakai transform.direction. Nah, mungkin ya, karena kan mungkin ini gaya ya, kita ngasih gaya gitu ya. Nah, kalau kita ngasih gaya kan dia ngasih gayanya tuh belum pakai rotasinya gitu ya. Nah, makanya si gayanya ini kita harus apa ya, harus kasih tahu dulu rotasinya itu kemana gitu, atau arahnya itu kemana gitu. Nah, untuk ngatur arahnya itu teman-teman bisa movementnya ini kita ganti sama dengan kita masukin gitu ya, nilainya itu adalah transform direction kayak gini. Gitu. Oh, ternyata dia buat ngerubah direction dari local space ke world space. Jadi sebenarnya si gaya ini tuh tadi masih local space ya, si directionnya.
Nah, kita rubah sekarang jadi ke world space ya. Jadi biar ganti ke world space, dari local space ke world space. Nah, kalau tadi mungkin kalau local space-nya itu dia rotasinya masih belum benar. Nah, kalau kita set ke world space nanti rotasinya jadi benar gitu ya. Oke, kita isiin nilai vektornya itu sama movement. Nah, udah. Ini kita coba run lagi. Tadi udah di save kan? Udah kita save. Terus kita run lagi. Nah, sekarang gerakannya udah sesuai sama kamera. Ya. Ini cuma masih terlalu kecepatan kayaknya. Kita coba kecilin dulu speednya. Dari 1000 jadi 800 coba ya. Nah, ini udah nggak terlalu cepat sih. Udah oke. Nah, itu untuk gerakin pemain ya, atau gerakin karakter di gamenya. Nah, terus sekarang apalagi ya yang belum ya? Oh iya, tadi kan kalau kita gerakin kameranya, teman-teman bisa lihat si cursornya gitu ya, yang panah itu masih ada ya. Kita mau coba ilangin, terus kita mau coba lock di tengah sini. Caranya adalah kita bisa codingin di start ini gitu ya. Ketika dia si gamenya mulai, maka cursor dot pertama kita lock state dulu ya. Jadi kita kunci si kursornya ke tengah biar dia nggak kemana-mana. Sama dengan cursor lock mode dot lock ya, biar dia kunci di tengah. Terus cursor dot visible-nya kita buat false. Ini. Kalau kita cobain lagi sekarang, kalau kita play, nah sekarang si kursornya ngunci di tengah, terus si kursornya hilang, nggak kelihatan. Gitu. Nah, terus sekarang kita tinggal bikin gimana caranya dia bisa naik tangga, karena kalau saya buat di sini ini belum bisa naik tangga, nembus malahan karena kita belum bikin collidernya. Kita bikin collider dulu buat si tangganya. Kita di tangganya ini kita masukin collidernya ya. Kita pakai mesh collider aja biar cepet. Mesh collider, terus ininya udah otomatis dia kalau kita jalanin. Nah, ini masih ketahan ya. Dia masih ketahan di sini karena bentuknya itu si tangga ini kan bentuknya nggak lurus gitu ya, loncat-loncat, jadi dia ketahan. Nah, gimana caranya dia biar bisa naik ke atas gitu ya? Nah, kalau kemarin pakai yang cara breakis kan kalian pakai karakter controller ya. Di karakter controller itu ada step offset, dia bisa jalan di tangga. Nah, cuman kalau saya lihat gitu ya, dari hasil yang 5 orang kemarin yang pakai step offset itu, kalau saya lihat dia gerak ke tangganya itu nggak smooth, kayak loncat-loncat gitu. Nah, kalau pengen smooth mungkin nanti bisa pakai plane bantuan gitu ya. Saya bakal buat saya pakainya kubus sih, bukan plane. Jadi saya bakal buat kubus di sini. Oke. Kubusnya saya besarkan ukurannya. Terus saya rotate. Gitu ya. Nah, ini buat jadi alat bantu kita untuk naik. Ini kita coba perbesar lagi kubusnya. Ini kita perbesar lagi ke atas. Ini terlalu atas segini. Terus kita panjangin. Oke, ini kita turunin. Oke, ini kayaknya kurang rotate. Ini berarti kurang gede, tar ya. Ini emang agak susah untuk
ininya untuk nyari tahu di mana pasnya gitu ya. Semakin pas nanti gerakannya itu semakin smooth. Oke, saya percepat ya teman-teman untuk nyari posisi yang pas dari si slope-nya gitu ya. Jadi cube ini saya sebut dengan slope, yaitu alat bantu supaya si kapsul ini bisa naik ke atas tangga. Nah, tadi saya skip bagian nyari posisi dan juga ukuran yang pas buat slope-nya karena durasi ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gini sih supaya bisa smooth ke atas naik. Nanti teman-teman bisa atur-atur sendiri kalau misalnya yang ini masih kurang seret gitu ya. Nah, ini si slope ini, oke, saya coba tulis dulu slope kayak gitu ya. Terus saya coba masukin ke dalam si skala ini biar dia masuk ke tangganya. Mau di luar juga sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ini in case gitu kalau nanti saya mau gerak-gerakin tangganya, nanti si slope-nya juga jadi bakal ikut gitu ya, ikut si tangganya ketika digerakin gitu. Nah, supaya si slope-nya ini nggak kelihatan, mesh rendernya kita disable kayak gini. Nah, sekarang kalau kita play, oke, teman-teman bisa lihat kapsulnya bisa naik, cuman dia nggak kuat nyampe ke atas ya. Nah, jadi sekarang gimana caranya biar kapsul ini bisa kuat naik ke atas? Kita bisa kasih speednya lebih besar, misalnya 1000 ya. Ini coba saya play lagi. Nah, ini sekarang pakai speed 1000 dia bisa naik sampai ke atas, terus dia juga bisa turun lagi ke bawah gitu ya, karena dia udah pakai rigid body. Di rigid body ini udah diukur gitu ya si gravitasinya, jadi saya nggak usah ngebuat lagi gravitasinya di codingan saya gitu. Jadi di codingan saya cukup kasih gaya aja pakai add force gitu ya. Ya, itu untuk karakter controller untuk bisa naik ke atas. Nah, cuman teman-teman, kalau kita lihat di sini, kalau kita gerak ke kanan, kita masih nembus si si pegangannya ya. Tuh, dia masih nembus si pegangannya. Nah, untuk biar dia nggak nembus si pegangannya, kita kasih collider juga buat si pegangannya. Nah, pegangannya itu kan ini ya, kita bisa kasih collider, mesh collider. Nah, dia udah otomatis nge-assign. Ini juga kita kasih mesh collider. Oke. Ini kita kasih mesh collider. Ini kita kasih mesh collider. Ini kita kasih mesh collider. Ups. Oke, ini kita remove lagi. Sorry. Ini kita kasih mesh collider, terus ini kita kasih mesh collider. Sekarang kalau kita naik lagi kapsulnya, terus kita geser ke kanan, sekarang dia udah nggak nembus gitu ya. Nah, untuk tadi yang 5 orang tadi itu masih banyak yang nembus ke pinggirnya gitu, karena belum dikasih collider gitu. Nah, biar nggak nembus, teman-teman tinggal tambahin aja collidernya. Nah, ini udah beres untuk naik ke tangga. Nah, sekarang untuk ngasih pembatas di sini ya. Nah, teman-teman sebenarnya udah pada bisa kalau saya lihat ya. Jadi tinggal dikasih aja. Kalau saya sih ngasihnya pakai empty object gitu ya. Nah, ini saya taruh di ujung sini, terus saya kasih box collider gitu. Nah, selain bisa pakai empty object juga biar nggak nambah objek baru, teman-teman juga bisa tambahin collidernya di groundnya gitu ya. Saya tambahin collider, box collider. Nah, terus box collidernya, kalau saya edit collidernya, di sini tinggal kecilin kayak gini. Kita atur biar posisinya itu ada di sini gitu.
Oke, ini kita ke bawahin, terus ini kita ke atasin kayak gini ya. Nah, oke, untuk collidernya jangan lupa di setnya tinggi biar nanti ketika loncat dia nggak loncat keluar gitu ya. Soalnya tadi masih ada yang collidernya pendek gitu, jadi bisa diloncatin. Nah, ini saya kasih contohnya satu aja ya, yang sisi di sebelah sini. Untuk sisi sebelah sininya teman-teman bisa tambahin box collider lagi, atau teman-teman juga bisa bikin objek baru gitu untuk dijadikan tembok. Nah, ini kalau kita coba play lagi, saya coba ke sana, sekarang udah nggak bisa ya. Tuh. Nah, oke, pembatas udah beres, terus juga tangga juga udah beres, udah bisa naik, udah bisa gerak, udah bisa gerakin kamera juga. Nah, sekarang saya coba yang sprint ya. Jadi gimana caranya biar karakternya bisa sprint? Sebenarnya untuk ngedeteksi sprint di sini kita deteksi aja if input dot get key. Karena ditekan ya shiftnya, jadi kita pakainya dot get key. Terus keycode-nya kita set shift gitu ya. Saya lihat juga yang 5 orang itu udah pada bisa, mudah-mudahan yang lain juga pada bisa. Jadi kalau misalnya dia pakainya shift, maka oke. Gini. Enaknya kita kayak gimana ya? Ini mending enaknya kayak gini. Ini kita kasih else gitu. Nah, ini kita kasih di sini. Terus, nah ininya kita kasih beda-beda speednya. Oke, ini kita delete dulu. Oke. Nah, ini kan untuk yang enggak, yang biasa ya, yang jalan kita pakai speed. Nah, kalau untuk yang dia karena si movementnya di sini ya, sorry, kita deklarasi dulu di luar vector 3 movement kayak gini. Terus nah yang ini kita kalau dia pencet left shift, speednya kita pakai speed yang lain, yaitu kita pakai speed run ya. Ini juga pakai speed run. Oke. Nah, untuk speed run-nya saya akan buat di sini. Private float speed run sama dengan 1F atau 2F ya sininya ya. Terus ini kayaknya kurang efektif kalau kayak gini ya. Oke, kita ganti aja deh. Ini tetap kita taruh di bawah. Ini kita buat kayak gini. Terus nah ininya ganti aja jadi actual speed gitu ya. Actual speed. Oke, nah ininya kita ganti aja. Kita tinggal mainin actual speednya di sini. Float actual speed. Ini lupa kasih titik koma. Terus actual speednya kalau dia pencet shift berarti pakai yang speed run. Kalau untuk yang nggak pencet shift berarti dia speed doang. Oke. Sekarang kita tinggal setting speednya di Unity.
setting speednya di kapsul. Nah di sini ada speedrun sama ada speed doang. Speednya berarti harus lebih cepat ya dari speedrun ya, kurang lebih 1200 lah ya. Sekarang kalau kita coba play, kalau kita pencet shift dia makin cepat, kalau kita nggak pakai pencet shift dia lambat gitu ya. Ya kayak gitu ya untuk speed. Jadi untuk lari tinggal diatur aja tadi ya. Jadi kita deteksi dulu apakah dia pencet shift atau dia nggak pencet shift. Nanti kalau dia pencet shift, aktual speednya berarti dia yang pakai yang lari. Kalau dia nggak pencet shift, else-nya gitu ya, berarti dia pakai yang speed yang normal gitu. Nah, nanti di sini dikaliinnya sama aktual speed. Itu ya. Terus lari udah. Berarti sekarang tinggal yang jump ya, tinggal yang lompat. Nah untuk bikin lompat ini agak sedikit ribet sebenarnya teman-teman. Jadi untuk bikin lompat ini sebenarnya sih tinggal kita buat di sini ya. Kita buat if input dot get key down, berarti biar dia deteksinya tuh bukan di hold tapi cuman mencet sekali doang gitu spasinya. Keycode-nya berarti yang kita deteksi adalah spasi ya. Terus physics dot enforce berarti di sumbu Y ya, dia nambahin gayanya. Di sumbu X nya dia 0, di sumbu Y nya berarti dia pakai jump speed. Oke, jump speednya atau jump height ya, kita kasihnya jump height aja. Kita bikin lagi variabel buat nentuin seberapa tinggi dia loncatnya. Kita tulis aja 1 dulu, nanti bisa diatur-atur di inspektor. Nah untuk head force-nya tadi berarti di sininya tinggal jump height dikaliin sama time dot delta time. Terus untuk z-nya saya kasih 0 karena dia geraknya di Y doang ya kalau loncat ya. Terus oke, kita cobain ya. Sebenarnya sih kita atur dulu di inspektornya jump height-nya mau berapa. Ini harusnya sih gede, mungkin sekitar 800-an ya. Kita coba dulu. Oh iya, untuk lompat teman-teman, ini saya juga dapat info ya waktu kemarin-kemarin. Jadi untuk lompat itu jangan pakai delta time, tapi pakainya yang fix delta time ya, fix delta time. Nah kenapa harus pakai fix delta time? Mungkin nanti teman-teman bisa tanyain aja personal ya. Kalau yang penasaran teman-teman eksplorasi dulu. Tapi kalau misalnya yang penasaran nanti bisa tanya ke saya. Saya nggak akan bisa bahas di sini karena durasi. Oke. Oke kayak gini. Terus kita coba dulu di Unity-nya. Kita coba lompat. Yap, belum bisa lompat. Kenapa ya? Wait. Mungkin terlalu kecil ya. Coba ya si gayanya 800. Coba kita naikin jadi, kita coba naikin gede dulu deh ya, jadi 5000. Oh iya benar, udah bisa loncat dikit tuh. Ini berarti emang harus gede banget gayanya teman-teman. Coba saya buat si height-nya jadi 10.000. Nah ini udah agak lumayan, tapi masih kurang. Berapa ya harusnya berarti ya? 20.000. Nah ini udah lumayan.
bikin 30.000 kali ya. Nah ini udah lumayan. Cuman ini masih terlalu kenceng, mungkin 26.000 kali ya. Yap. Itu ya, jadi untuk lompat kayak gitu. Nah cuman kalau kita pencet spasinya terus-terusan, dia bisa lompat sangat tinggi gitu ya, nggak terbatas. Nah biar kita bisa batasin lompatnya cuman 2 kali doang, caranya kita harus bikin batasan gitu ya, batasan supaya dia nggak lompat 2 kali. Nah jadi saya bakal bikin ketika dia lompat, dia nggak akan bisa lompat lagi. Nah gimana caranya? Ini emang agak rumit. Jadi pertama teman-teman, kita harus bisa dulu ngedeteksi apakah si kapsul ini lagi ada di tanah atau dia lagi lompat itu, atau nggak ada di tanah. Nah caranya, kalau saya bakal bikin satu empty di sini, empty object. Saya kasih namanya ground checker, gitu ya. Terus saya simpen ground checkernya ke bawah ini biar kelihatan di mana game objeknya. Saya ganti ininya jadi warna bulat kayak gini ya, jadi bentuk bulat kayak gini. Nah ini bisa teman-teman lihat di sini. Saya taruh agak ke bawah kayak gini, kurang lebih gitu. Nah jadi si ground checker ini dia bakal ngedeteksi apakah si karakternya ada di bawah atau enggak gitu ya. Nah nanti saya bakal ngeceknya pakai layer. Biasanya si ground ini saya bakal buat layer. Nah cara buat layernya ini, sebenarnya ground ini pernah saya buat layernya, jadi ada muncul di sini. Kalau teman-teman belum ada layer ground, teman-teman bisa tambah layer di sini. Nah, terus teman-teman tinggal tambah aja di layernya, tambah ground gitu ya. Nah nanti di sini saya bakal kasih yang ground ini, layernya bakal saya kasih ground. Tuh. Oke. Selain itu yang tangganya juga saya bakal kasih ground ya. Yes, jadi biar nanti dia bisa lompat di tangganya. Kalau dia nggak dikasih tahu ground, nanti dia nggak akan bisa lompat. Terus wait, apalagi ya? Oke, ketika kita udah bikin ground checker, gimana caranya kita bisa ngedeteksi apa sih karakter ini ada di tanah atau enggak? Kita bikin dulu variabel yang namanya itu layer mesh. Atau ground ya di sini ya. Terus kita juga bikin float ground distance. Ini kalau teman-teman masih bingung, nanti saya bakal jelasin. Terus saya juga bakal bikin transform. Atau kalau teman-teman bingung transform, saya pakai game object aja ya, biar nggak bingung. Ini ground checkernya kayak gitu. Nah, jadi saya bikin 3 variabel baru ya. Yang pertama itu tipenya itu layer mesh. Saya kasih nama ground. Jadi di sini untuk nentuin nanti yang mau kita deteksi layernya apa. Ya kita mau ngedeteksi apakah kita ada di tanah, maka kita akan deteksi tanahnya ya, groundnya. Nah, tadi kita udah setting juga ya si ground ini, si plane ini, yang ground yang bawah ini kita udah buat layernya jadi ground. Terus si tangga juga kita buat jadi ground juga, biar ketika kita jalan di tangga, kedeteksinya kita masih ada di ground gitu ya. Terus nah untuk ground distance ini tuh sebenarnya toleransinya gitu ya. Jadi apa ya, jadi kita ingin ngedeteksinya itu sejauh radiusnya itu berapa gitu ya, ke bawahnya.
Terus juga ada ground checker. Nah, ground checker ini adalah game object yang buat tadi ngedeteksi si si groundnya gitu ya. Jadi kan kita bikin variabel baru untuk mendeteksi ya, kita letakin di bawah si kapsulnya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ada layer mesh ini untuk nentuin layer apa yang mau kita deteksi, yaitu layer ground ya tadi ya. Terus ada juga ground distance, ini untuk radius ngedeteksinya itu berapa. Terus ada juga ground checker. Ground checker ini game object yang nantinya itu bakal ngedeteksi apakah si pemain ini nyentuh tanah atau enggak gitu ya, nyentuh yang layernya ground atau enggak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terus ulang lupa satu hal, yaitu kita juga harus buat satu variabel boolean, dimana variabel boolean ini saya kasih namanya is grounded. Jadi ini yang nanti bakal jadi apa ya istilahnya tuh, bakal jadi state-nya lah ya, bakal jadi variabel yang nentuin apakah si kapsulnya itu ada di tanah atau lagi lompat atau nggak ada di tanah ya. Nanti bakal diketahuin dari si is grounded ini, karena is grounded ini nanti nilainya true atau false. Jadi kalau true dia berarti lagi ada di tanah, kalau false berarti dia lagi nggak ada di tanah. Oke. Nah, sekarang gimana caranya dia bisa ngedeteksi dari si posisi kapsulnya, apakah dia bisa ngedeteksi apakah dia lagi di tanah atau enggaknya, itu teman-teman bisa pakai physics dot nah teman-teman bisa pakai physics dot check sphere ya. Nah, pertama posisinya teman-teman bisa pakai posisi deteksinya gitu ya. Nah, tadi kan posisi deteksinya tuh kita udah buat satu game object ya, namanya itu ground checker. Terus kita tinggal buat dot transform dot position. Jadi posisinya itu kita ambil dari posisi si ground checkernya. Caranya buat ngambil posisi si ground checker, kita panggil si objek ground checkernya dot transform, karena si posisi itu ada di komponen transform, terus dot position untuk ngedapetin vector 3 positionnya. Nah, terus untuk radiusnya tadi kita udah buat ya, pakai ground distance. Oke. Ini ground distance-nya saya kasih defaultnya mungkin 0,5 lah ya, radius deteksinya. Terus layer mesh-nya ini layer yang mau kita ceknya ya, yaitu tadi kita udah buat ground. Oke, yap, udah kayak gini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat check sphere ini adalah fungsi yang tipenya itu boolean, jadi dia akan mengembalikan nilai boolean true atau false. Dia akan bernilai true kalau si ground checker ini dia menyentuh si layer ground. Jadi dia akan bernilai true kalau game object checkernya ini dia akan bersentuhan dengan objek yang layernya ground gitu ya. Nah, dia akan bernilai false kalau si ground checker ini dia tidak bersentuhan dengan objek yang layernya ground gitu ya. Nah, karena dia akan bernilai true ketika dia si ground checkernya nyentuh ground, dan akan bernilai false dengan ketika si ground checkernya itu tidak menyentuh ground, maka kita bisa isiin si nilai is grounded tadi, nilainya itu jadi si checker ini gitu, si check sphere ini. Nah, jadi si is grounded ini dia akan true ketika si ground checkernya nyentuh objek yang layernya ground atau nyentuh tanah gitu ya. Terus dia akan bernilai false ketika si ground checkernya ini tidak menyentuh yang objek yang layernya itu ground, atau ketika si objeknya sedang tidak menyentuh tanah gitu ya.
Em, Oke, kita coba dulu di Unity-nya ya. Kita coba lihat apakah ketika oh ya, sorry, ada yang lupa. Jadi untuk is grounded-nya kita set dulu nilainya false. Jadi ketika si script-nya nyala, sorry, jadi true ya. Karena kan dia awalnya itu nyentuh tanah ya. Jadi kita set sama true. Ini kita centang aja dulu. Oke. Nah, ini kita coba cek dulu ya, apakah ketika kita nyentuh tanah dianya is grounded-nya aktif, tapi kalau kita lompat atau kita lagi ada di udara, is grounded-nya jadi disable atau nonaktif. Kita cobain dulu. Nah, ini ketika kita ada di tanah, is grounded-nya oke, ada error tar. Oh ya, ini oke, kita lupa ngisiin si variabel ini. Ini kita clear dulu errornya. Oke, ground-nya kita set layer-nya jadi ground ya, karena layer yang ingin kita deteksi itu adalah ground. Distance-nya kita tadi set sama 0,5. Terus untuk ground checker-nya kita masukin game object ground checker. Gini. Nah, terus kita bisa coba play lagi. Sekarang udah bisa jalan lagi. Kita bisa lihat is grounded-nya aktif. Kalau kita coba lompat, is grounded-nya non-aktif. Oke, cuman ini lompatnya masih terlalu kecil. Oke, jump hit-nya kita atur tadi 26 ribuan kali ya. Terlalu tinggi. Oke, kita coba set dulu jadi 16.000 kali ya. Coba kita run ulang. Oke. Masih kurang 20.000. Oke, segini udah cukup. Teman-teman bisa lihat ya, tuh kalau saya loncat is grounded-nya nggak aktif. Oke, berarti udah berhasil. Nah, sekarang tinggal bikin gimana caranya kalau ketika is grounded-nya false atau lagi di udara, kita nggak bisa lompat. Nah, ini tinggal gini aja teman-teman. Jadi kondisi biar dia loncatnya ketika dia menekan tombol spasi atau memencet ya, bukan menekan ya, memencet tombol spasi. Dan is grounded-nya sama dengan true ya. Jadi ketika kita memencet tombol spasi dan si is grounded-nya sama dengan true, atau si pemainnya lagi ada di tanah gitu ya, dia bisa lompat. Kalau dia nggak lagi di tanah atau lagi di udara gitu ya, dia nggak bisa lompat. Oke, kita coba play lagi. Sekarang kita coba lompat berkali-kali, nggak bisa ya teman-teman, cuma bisa sekali itu. Oke, berarti berhasil ya teman-teman untuk lompat. Oke, gitu berarti ya teman-teman. Ini udah saya coba buatin semua ketentuannya, dari mulai jalan, kameranya bisa digerakin, bisa di limit juga, terus bisa lari, terus bisa naik tangga, bisa jatuh, terus ada penghalang di ujung supaya nggak jatuh kayak gini. Terus tadi yang terakhir kita juga udah bisa lompat ya. Oh ya teman-teman, tadi ada satu orang yang dicek nggak bisa lompat. Ketika saya cek collidernya itu ada 2 dan yang satunya lagi ke bawah gitu. Nah, itu yang ngejadiin si karakternya itu nggak bisa lompat. Jadi kalau teman-teman nggak bisa lompat gitu ya, kalau codingannya udah yakin benar, teman-teman coba cek collidernya, siapa tahu dia ada 2 gitu. Nanti bisa dihapus salah satu atau bisa dinaikin collidernya biar dia bisa lompat. Itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan videonya bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih paham lagi
mengenai gimana caranya bikin karakter controller. Itu adalah karakter controller versi saya. Kalau yang Breakkeys tadi kan karakter controllernya pakai karakter controller.move ya. Kalau saya tadi pakai yang rigidbody.enforce. Teman-teman juga bisa menggunakan metode yang lain untuk bisa bikin karakternya bergerak. Teman-teman bisa bebas eksplorasi aja. Tapi teman-teman juga harus ketahui ya kelebihan dan kekurangan dari suatu metode, biar teman-teman paham gitu kapan untuk menggunakan metodenya. Nah teman-teman, sama terakhir untuk pencahayaan ini, mungkin tadi ketika saya cek yang 5 orang itu yang udah saya cek itu kayaknya emang agak tidak terlalu memperhatikan lightningnya gitu ya. Jadi perhatikan juga lightningnya ya, jangan terlalu dekat kayak gini, jadi bisa diatur-atur gitu ya, bisa dijauhin kayak gini. Ini bisa saya coba rotasi dulu kayak gini. Terus ini bisa kita mundurin. Oke. Nah, sekarang kalau kita play, cahayanya nggak terlalu memantul ya. Nah sekarang udah agak enak melihatnya. Nah kalau tadi tuh kalau saya lihat cahayanya itu pada disimpan di daerah sini gitu, kayaknya emang nggak dipindahin gitu. Nah kalau nanti kalau teman-teman buat ngerjain proyek atau ngerjain tugas Unity lagi ke depannya, teman-teman juga atur directional light-nya gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan mengenai tugas kemarin. Jadi gitu ya, gampang kurang lebih teman-teman untuk bikin karakter controller. Ini juga durasinya udah kepanjangan, udah mau 2 jam. Jadi saya tadi ngejelasin juga buru-buru. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti masih ada yang belum paham, teman-teman bisa eksplorasi lagi atau bisa tanyain ke saya. Nanti saya bakal coba bimbing secara personal gitu ya. Soalnya kalau saya jelasin di sininya secara detail banget, takutnya nanti nggak keburu durasinya karena ini udah mau 2 jam gitu ya. Oke, mungkin itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Terima kasih sekali lagi udah pada ngerjain tugasnya. Teman-teman jangan bosen, jangan capek buat eksplorasi Unity. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.